Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini lagi banyak yang flu, banyak yang agak tumbang ya minggu-minggu ini di sekitar saya, tapi semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Terakhir kemarin kita membahas tentang apa? Apa ya kemarin ya? Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang apa? Latihan tentang apa kemarin kita? Bentuk kutub, Bu. Bentuk kutub. Bentuk kutub dari bilangan kompleks. Ya. Jadi bilangan kompleks itu kan bisa kita notasikan ya sebagai di bentuk yang biasa sama bentuk kutub. Kalau bentuk biasa itu kan variabelnya X, Y gitu kan ya. Kalau bentuk kutub kita menggunakan variabel apa? Variabel apa? Kalau di bentuk kutub? Ayo, apa variabelnya? Masih ingat? R sama theta ya. Iya, R-nya itu apa? R itu apanya? Modulusnya, Bu. Modulus. Ya, modulusnya, betul. Kalau theta apanya? Sudutnya. Sudut apa? Sudut apa? Sudut yang dibentuk dari vektor posisi Z. Oke, vektor posisinya ya. Baik. Terus apalagi kemarin yang sudah kita bahas ya? Terakhir bentuk kutub ya. Oke, saya akan share screen. Ya.
Screen saya udah kelihatan? Cek dulu. Suara saya jelas? Sudah Bu, jelas. Jelas, Bu. Sudah, Oke. Bu. Baik, sebentar. Ya, kita lanjutkan ya untuk hari ini. Kita masuk ke rumus de Moivre. Ini mungkin agak baru ya untuk teman-teman. Jadi nanti kita akan mengoperasikan ya. Kita lihat sifat-sifat kalau misalkan ada bilangan kompleks yang kita kalikan atau kita bagi ya, dalam bentuknya itu bentuk kutub, maka nanti akan yang terjadi itu bentuk seperti apa sih gitu. Jadi kita lebih ke latihan untuk mengoperasikan perkalian dari bilangan-bilangan kompleks gitu ya dalam bentuk kutub. Oke. Misalkan kita punya dua bilangan kompleks ya yang dinotasikan dalam bentuk kutub, katakan Z1 itu R cos theta 1 plus I sin theta 1. Mungkin untuk lebih nanti lebih enaknya yang saya ngomong, kalau misalnya saya bilang cis itu maksudnya adalah cos plus I sin gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ini itu boleh saya panggil dia sebagai cis theta 1. Oke ya. Jadi nanti tidak bingung kalau cis ini yang dimaksudkan adalah ini. Ya. Dan Z1 itu R2 cis theta 2. Oke. Maka kalau dua bilangan kompleks ini dikalikan, kita peroleh apa ini? R1 cis theta 1 dikali R2 cis theta 2. Ini kan? Kemudian ini yang R-nya saya kalikan, kemudian dikalikan dengan cis-nya. Oke. Kemudian ini kita kalikan ya. Cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ini jadi dua bilangan kompleks. Ini bisa kita anggap ini sebagai apa? Katakan X1, ini sebagai X2, Y1 ya. Kemudian yang ini adalah Y1, yang ini adalah Y2. Maka kalau dikalikan jadinya apa? Jadi kita bisa peroleh di sini cos theta 1 dikali cos theta 2, benar ya? Ini dikalikan ini, dikurangi dengan belakang kali belakang, berarti sin theta 1, sin theta 2. Kemudian ditambah dengan dekat dikali dekat, ini sin theta 1 cos theta 2 ditambah jauh kali jauh. Berarti apa? Cos theta 1 sin theta 2, ini bagian imajiner, berarti dikalikan I. Betul ya perkaliannya seperti itu? Nah, lalu perhatikan rumus di sini. Kita punya cos min sin ya. Maka kita punya rumus identitas trigonometri bahwa apa? Misalnya saya punya cos alfa ditambah beta, ini kan sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Ya kan? Kemudian kita juga punya bentuk sin cos kosin. Kalau sin cos kosin itu apa ya? Sin alfa plus beta ya. Ini adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Betul seperti ini? Rumus yang saya tulis yang pink ini benar? Bisa di cross check sama teman-teman? Sudah dapat ya ini? Rumus ini bahkan di SMA juga sudah dapat ya. Betul?
Ya, Betul, Bu. Bu. Baik, jadi pakai rumus ini kita dapatkan yang ini itu adalah cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I. Yang di sini itu adalah sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, jadi kita punya Z1 dikali Z2, hasilnya adalah R1 kali R2 cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 plus theta 2. Oke ya. Nah, berarti kita peroleh ya bahwa apa? Argumen dari, ini kan berarti argumen dari theta 1 ditambah theta 2 itu kan berarti merupakan salah satu ya argumen dari Z1 atau Z2 dikali Z2 ya. Jadi argumen Z1, Z2 itu sama dengan theta 1 itu adalah argumennya Z1 di sini kan. Di sini, dari sini berarti kita punya argumen Z1-nya itu adalah theta 1 dan dari sini kita punya bahwa argumennya berarti di sini ada salah ketik ya, di sini maksudnya Z2 ya. Z2, argumen dari Z2 adalah theta 2. Ya, berarti argumen Z1 kali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Ya, tapi hati-hati kita membacanya tidak boleh sebarang argumen ya. Artinya seperti apa? Saya hapus dulu ini. Nah, ini jika theta 1 dan theta 2 ini merupakan nilai dari argumen 1 dan argumen 2. Jadi theta 1 itu argumennya Z1, theta 2 argumennya Z2, maka dari sini tadi ya, ini berdasarkan, oh ini salah ya. Harusnya di sini ini yang ini ya, berdasarkan ini tadi. Maka theta 1 dan theta 2, theta 1 ditambah theta 2 ini merupakan, perhatikan di sini, ini hanyalah suatu nilai dari argumen Z1 plus Z2. Hanya suatu aja, suatu nilai. Jadi sebenarnya argumennya Z1, Z2 itu banyak, tapi salah satunya itu adalah theta 1 ditambah theta 2. Benar ya? Sebaliknya, kalau misalnya kita mempunyai sebarang nilai argumen 1 dan juga kita punya nilai argumen Z1 kali Z2, ya. Misalnya nih, kita punya argumen Z1-nya itu theta 1 plus 2 kapi, kemudian argumen Z1 kali Z2 ini adalah theta 1 plus theta 2 ditambah 2 NP, maka argumen dari theta 2 ini adalah tertentu, tidak boleh sebarang ya. Jadi kita punya theta 1 plus theta 2 ditambah 2 NP, ini kan argumennya ini itu kan bisa kita tuliskan sebagai theta 1 ditambah 2 kapi ditambah theta 2 ditambah 2 kali N min K pi ya. Berarti segini ini adalah argumen Z2. Jadi argumen Z2-nya jadi tertentu. Ya. Jadi nggak bisa dia bebas semuanya, ya. Bebas semuanya. Jadi dia argumen tapi yang tertentu. Di sini N min K pi, 2N min K pi. Gitu ya. Jadi bisa kita dapatkan ya bahwa sebarang argumen Z1 kali Z2 ini sama dengan suatu argumen Z1 ditambah dengan suatu argumen Z2. Oke. Untuk nilai utama argumen itu juga sama, dia juga apalagi nilai argumen. Nilai utama argumen udah pasti juga berlaku seperti itu ya. Kita kasih contoh aja. Misalkan
kita punya Z1 ini sama dengan min 1. Kemudian Z2 ini sama dengan min 1 ditambah I akar 3. Maka Z1 kali Z2-nya apa ya? Berarti Z1 kali Z2-nya berarti apa? Min 1 dikali min 1. 1 min 1 dikali I akar 3. Min I akar 3. Benar ya? Oke. Nah, bisa bantu saya argumen dari Z1 ini berapa ya? Argumen dari Z1. Arkes apa? Misalnya di sini nih, theta 1, arkes tan berapa? Masih ingat? 45, Bu. Iya. Berapa? Arkes tan berapa ya? 45, Bu. 45. 45. Masa sih 45? Arkes tan apa di sini? Rumusnya dulu, rumusnya arkes tan apa nih? Y per X ya. Berarti arkes tan berapa? Berapa kita punya di sini? Y per X-nya berapa? Halo, berapa Y per X-nya? Dari Z1 dulu. Ayo, Y-nya berapa? X-nya berapa ini? Dapat berapa? Ada yang mau bantu saya? 0 per min 1 bukan, Bu? Iya, jadi berapa arkes tan? Arkes tan 0 ya. Arkes tan 0 berapa? Arkes tan 0 kan? Berarti kan dia antara kalau nggak di sini, kalau nggak di sini kan? Ya kan? Nah, ini udah min 1. Min 1 itu kalau di sini posisinya di mana? Di kanan apa di kiri? Min 1 itu. Di kanan, di kiri, apa di atas, apa di bawah? Di kiri toh. Min 1 kan di sini. Berarti ini sudutnya berapa? Dari sini ke sini. Berapa dia sudutnya? 180. Iya, pi ya. Jadi kita punya argumen Z1-nya apa? Pi plus 2K pi. Benar? Argumen kan ingat ya, argumen itu nilainya tidak tunggal. Jadi kalau kita sudah temukan satu, misalkan pi, argumennya itu, maka ditambah 2K pi itu kan diputar 1 putaran, diputar 2 putaran, itu masih posisinya sama gitu kan. Jadi kita menuliskannya sebagai pi ditambah 2K pi. Oke, untuk argumen Z1 oke. Ada pertanyaan? Argumen Z1? Oke ya. Untuk yang argumennya si Z2, yuk. Theta 2-nya apa? Arkes tan berapa? Arkes tan berapa, yuk?
Saya nulis saja ini. Yuk, bareng-bareng. Arkestan berapa ini? Z2 ini. Akar 3 per min 1 bukan, Bu? Oke, akar 3 per min 1. Berarti akar 3 ya, kita fokusnya. Berapa sudut yang nilai tangannya akar 3? Pi per 3. Pi per 3. Kita simpan dulu ya, yang bersesuaian itu pi per 3. Gitu kan? Kemudian, dia berada di kuadran berapa ini? Kuadran berapa? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2. Berarti kalau gitu, argumen Z2-nya berapa? Kita nulisnya gimana? Kalau di kuadran 2? Ya kan? Ini gini, kuadran 2 itu kan berarti di sini. Ya kan? Berarti di sini tuh kita mau pakai pi atau pakai minus pi. Itu ke sana. Gitu toh? Pakai yang apa? Pakai min pi, Bu. Min pi, kemudian Di plus. Plus pi per. kalau plus kan ke sana, ini plus. Oh iya, mohon maaf. Plus itu kan Di min. plus. Ini di min, bla 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 min pi per 3. Berarti pakainya apa? Enak pakai minus pi atau pakai pi supaya nanti kita nilai utama argumennya langsung dapat. Lebih pas pakai yang mana? Pakai pi, Bu. Pakai pi ya. Berarti pi min pi per 3 ditambah 2K pi. Jadi kita punya berapa ini? Pi dikurangi pi per 3. 2 pi per 3. Oke, 2 pi per 3 plus 2K pi. Dapat ini ya? Dapat ini. Nah, sekarang tadi kita sudah kalikan Z1, Z2-nya dapat 1 min I akar 3. Oke, kita cari argumennya. Berarti theta 3 misalnya. Arkestan apa? Arkestan apa? Halo, arkestan apa yuk? Nih, Z1, Z2-nya, Z1 kali Z2-nya. Minus akar 3 per 1. Minus akar 3 per 1. Berarti sudut yang bersesuaian berapa? Nilai tangan yang akar 3. Pi per 3. Pi per 3, kuadran ini kuadran berapa ini? Kuadran 1, Bu. 1? Masa sih? Kuadran 2. Kuadran 2 di sini. Masa X-nya positif, Y-nya 4. negatif toh? Berarti di kuadran 4. ya, kuadran 4 dia ada di sini toh. Berarti kita jangan pakai yang ini, pakainya yang ini, pakai 0. 0 ke sana. Berarti argumen Z1 kali Z2 ini berapa? Berapa ini? 0 Ditambah. ini ke sini diapain? Ini searah Minus. jarum jam. Minus. Di min, Dikurang Bu. ya, 0 dikurangi pi per 3 ditambah 2K pi. Dapat ini ya argumennya ini. Oke, berarti nilai utama argumennya
Di sini untuk nilai utamanya si Z1-nya itu pi, untuk Z2-nya di sini ada salah ketik, di sini Z2, di sini Z1, Z2 ya harusnya. Ini 2/3, di sini min pi/3 ya. Jadi kalau ditambahkan ini, itu tidak sama dengan min pi/3 toh. Ya. Jadi ini A-nya besar, ada salah ketik ya. Jadi argumen Z1 kali Z2 ini ternyata dia tidak sama dengan argumen Z1 ditambah nilai utama argumen Z2. Jadi dia berlakunya itu bukan sembarang argumen ya, apalagi yang harga utama. Jadi dia tertentu. Kontol. Nge-lag, cu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita punya ZK itu adalah RK cos theta K ditambah I sin theta K, K-nya dari 1 sampai N, maka secara induktif nanti kita punya bahwa perkalian antara Z1 sampai Zn itu berarti perkalian antara R1 sampai dengan Rn dikalikan dengan cos sudutnya itu adalah sudutnya yang ini tadi ditambah-tambahin semua, ya kan? Cos theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n ditambah I theta n. Benar ya? Nanti bisa dilihat dengan induksi, ya. Nanti diperolehnya ini. Gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kita punya bilangan kompleks tak 0 Z sama dengan R cis theta, maka seper Z ini kita peroleh apa? Berarti kan seper Z ini kan 1/R cos theta plus I sin theta, gitu kan? Ini ternyata kalau misalnya kita kalikan dengan cos theta min I sin theta dibagi dengan cos theta min I sin theta, maka ini akan sama dengan apa? 1/, ini di atasnya ini berarti cos ya, cos theta min I sin theta, yang penyebutnya itu adalah R dikali berarti cos kuadrat theta, ini kali ini kan berarti dikurangi min ya, dikurangi min sin kuadrat berarti ditambah sin kuadrat theta ditambah I, ini gini, I-nya berarti cos theta sin theta min cos theta sin theta. Ini kan habis kan, ini 0. Sedangkan di sini cos kuadrat plus sin kuadrat ini adalah 1 kan. Berarti sama aja kita punya R kali 1. Berarti itu dia R, jadi kita punya ini sama dengan 1/R dikali cos. Ini kalau misalnya cos theta sama cos min theta itu kan sama ya. Kita tahu cos theta ini sama dengan cos min theta, dan min sin theta ini sama dengan sin min theta ya. Dari dua hal ini maka kita peroleh cos ini bisa kita tulis cos min theta ditambah I sin min theta. Jadi kita peroleh ini ya. Jadi 1/Z sama dengan 1/R cos min theta ditambah I sin min theta. Nah, nanti bisa teman-teman coba untuk Z konjugat
itu nanti akan sama dengan R cos min theta plus I sin min theta. Jadi ini sama dengan 1 per R cis min theta, yang ini sama dengan R cis min theta. Begitu? Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita punya dua bilangan kompleks, kemudian dua bilangan kompleks itu kita bagi, ya, berarti kita punya apa? Coba ya, Z1 dibagi Z2, berarti kan Z1 tadi adalah R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, gitu kan? Kalau per Z2 berarti tadi sama dengan apa menurut ini tadi? Menurut ini tadi. Ini kan kita punya ini. Berarti 1 per Z2 ini berarti sama dengan apa? 1 per R1 per R2 ya R2 R2 dikali cos min theta 2 plus I sin min theta 2. plus I sin min theta 2, gini ya. Nah, gini toh. Padahal tadi kalau menurut yang paling atas ya, perkalian ini dengan ini itu apa? Si R-nya dikalikan, kan berarti R1 dibagi R2, kemudian sudutnya itu diapakan? Ya, kan kita punya tadi di sini. Nah, ke atas ya tadi. Nah, yang ini kan sudutnya diapakan? Halo, ini sudutnya diapakan? Perkalian dua bilangan kompleks ini. R-nya dikalikan, kemudian sudutnya dijumlahkan. Nah, dijumlahkan toh. Nah, berarti kalau gitu, ini dijumlahkan. Jadi kita punya apa? Dikali dengan cos, dijumlahkan toh. Theta 1 ditambah min theta 2. Berarti theta 1 dikurangi theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangi theta 2. Dapatlah yang ini. Oke ya, untuk pembagian sejalan ya. Bisa difahami untuk pembagian? Berarti kalau gitu, argumen dari Z1 dibagi Z2 itu adalah suatu argumen Z1 dikurangi suatu argumen Z2. Ya, theta 2 ini kan hanya suatu aja ya, suatu argumen Z2. Baik. Kemudian, tadi kan kita sudah punya ini ya, Z1 dikali bla 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 sampai Zn ini sama dengan ini ya. Nah, kalau misalnya ZK ini semuanya, ini saya definisikan sebagai suatu Z aja. ZK itu adalah Z yang dimana Z itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Maka Z pangkat berarti apa? ZK berarti kan ini Z pangkat N ini apa berarti definisinya? Z dikali Z dikali Z sampai dikali Z ini sebanyak N kalinya ya, sebanyak N. Berarti ini kalau dikalikan menurut rumus yang mana? Yang ini, jadi sama dengan apa? Sama dengan apa nih? R1, R1-nya R, R2-nya R, dikali terus sampai R, ini sebanyak berapa? Sebanyak berapa? Sebanyak N ya. Ya, kemudian dikalikan dengan cos berapa? Sudutnya theta ditambah theta
ditambah dan seterusnya, ditambah theta sebanyak N juga, kemudian ditambah I, sin, ini theta, ditambah dan seterusnya, ini juga sebanyak N. Gitu kan? Berarti ini kita punya adalah R terus, jadi apa di sini? R dikali sebanyak N, berarti apa? R pangkat N. R pangkat N, betul. Kemudian di sini cos, di sini cos theta ditambah theta sebanyak N, jadi apa? Tetanya dijumlahkan sebanyak N. Apa berarti kita nulisnya? N kali theta. N kali theta. Saya tulis N theta ya. Ditambah I sin N theta. Gini kan? Oke ya? Nah, dapat ini. Mana? Dapat ini. Ini tadi kalau misalnya R-nya ini sebanyak N ya. Misalnya Z-nya tadi kita misalkan di sini Z-nya itu adalah R cos theta plus I sin theta. Nah, kalau Z-nya sekarang kita ambil Z-nya itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Ya, berarti kan ini R-nya berapa dia? R-nya berapa di sini dia? 1 ya. Kan? Berarti R-nya 1. Berarti kalau R-nya 1, nanti Z pangkat N, dia akan sama dengan apa? Cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, ini. Ya. Dapatlah yang ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai ini? Oke ya. Ini kan awalnya kita masih pakai R, kemudian kita ambil R-nya itu sama dengan 1 gitu kan. Nah, dari sini, kalau begitu juga kalau misalnya kita punya Z pangkat minus N, ya. Kalau Z pangkat minus N, maka kita punya apa di sini? Ini kan berarti 1 per cos N theta plus I sin N theta. Nah, ini kan menurut yang atas tadi, jadinya apa? Cos min kan? Min N theta ditambah I sin N min N theta. Berlaku ini ya. Setelah itu, untuk yang 0, ya. Kalau pangkat 0, Z pangkat 0 itu pasti sama dengan 1 itu bisa kita tuliskan cos 0 ditambah I sin 0. Jadi relate di sini kan. Nah, untuk N yang bilangan bulat positif 1, 2 dan seterusnya dia berlaku, ya kan? Untuk N yang dia itu pangkatnya negatif, ini kan dia berarti asli tapi negatif kan di sini. Ya, sama aja kita bilang ini untuk bulat negatifnya juga berlaku. Dan untuk 0 itu juga ternyata berlaku. Berarti dia ini, untuk ini berlaku untuk setiap bilangan bulat. Ya kan, bilangan bulat itu kan bilangan bulat positif digabung dengan bilangan bulat negatif digabung dengan 0 dan semuanya dia masih berlaku. Berarti bentuk ini ya, cos theta ditambah I sin theta kalau dipangkatkan N itu selalu sama dengan cos N theta plus I sin N theta untuk setiap N bilangan bulat. Oke, jadi ini sekarang sudah sah untuk setiap N bilangan bulat. Dan yang persamaan terakhir ini dikenal dengan rumus de Moivre yang nanti akan kita gunakan.
Sampai sini ada pertanyaan? Sampai rumus de Moivre ini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjut ke contoh. Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, kita ke contoh ya. Kita diminta untuk menentukan bagian real Z dan bagian imajiner Z. Jika diketahui Z-nya seperti ini. Nah, sebenarnya ya, kalau kita tidak punya rumus de Moivre tadi, yang kita lakukan apa? Kalau misalnya kita ingin menentukan bagian real dan bagian imajiner dari Z ini, gimana kita menghitungnya? Ya kita pangkatin satu per satu kan. Ini kan dipangkatin 2 kan bisa nih. Dipangkatin 6 kita juga bisa. Berarti kan sama aja nanti 1 min I akar 3 pangkat 2. Ini apa? Ini dipangkatin 2 ini sama dengan apa gitu lah. Bener nggak? Kemudian yang ini 1 plus I akar 3 pangkat 6. Berarti kan nanti ini sampai 6 kali nggak sih? Ya kan? Habis ini ketemu, nanti ini juga harus 6 kali. 6 pangkat, ya kan? Habis itu harus dikalikan. Habis dikalikan, nanti harus dikalikan dengan sekawannya dulu, toh, supaya kita tahu bagian realnya kan, kita harus cari dengan sekawannya si penyebutnya. Ribet nggak? Ribet, Bu. Sangat susah ya kalau kita gunakan cara konvensional, tidak menggunakan bentuk rumus de Moivre ini, ya, maka akan sangat menyusahkan kita, ya, karena perhitungannya ternyata ya meskipun sederhana, tetapi dia banyak sekali, ya kan, yang dihitung jadi banyak sekali, jadi nggak jadi sederhana lagi. Awalnya kalau misalnya pangkat 2 aja ya masih sederhana, ya kan, tapi udah dipangkatin 2, yang di bawah pangkat 6 masih dikalikan, dibagi, dan seterusnya, itu akan sangat merepotkan ya. Tapi coba, kalau misalkan kita punya rumus yang ini tadi, rumus de Moivre ini tadi, ya, bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah tentu saja ya harapan kita ini akan mempermudah kita ya untuk menentukan bagian real dan bagian imajinernya ya. Jadi untuk yang rumus de Moivre ini bentuknya nanti kita arahkan ke bentuk apa ya? Ke bentuk kutub ya. Kita pakai R dan pakai theta ya. Berarti bentuk ini tetap harus kita ubah ke dalam bentuk kutub. Itulah kenapa bentuk kutub saya beri kemarin, supaya untuk hari ini kita sudah punya modal ya. Paling tidak kita sudah punya modal membentuk bilangan kompleks ke dalam bentuk kutubnya gitu. Harapannya seperti itu. Oke, jadi mari kita coba ya. Pertama, perhatikan dulu 1 min I akar 3 ya. Baik, ini sama dengan apa? Kalau dibentuk kutub R-nya berapa ya? R-nya berapa? R-nya 2, Bu. R-nya 2, kemudian theta-nya berapa? Per 3. Dia pi per 3, tapi kuadran berapa dia? Kuadran 4. Iya, berarti kita bilangnya bukan pi per 3, tapi 0. Pi per 3. 0
kuadran 4 loh. Kuadran 4 tuh di sini loh. Ke sana kan? Minus pi per 3. Ah, iya, minus pi per 3 ya. Oke, kemudian yang kedua tadi kita 1 plus I akar 3. Jadi, apa yang di dalamnya pangkat dulu aja ya, yang kita cari R-nya sama θ-nya itu tadi. Ya, nanti dipangkatinnya baru kita pakai de Moivre kan. De Moivre itu kan si pangkat itu tadi kan bentuknya. Nih, Z ya, cos plus I sin pangkat N ya kan. Berarti kita gunakan ini ya. Oops, mana ya. Tadi sampai sini. Oke, dari sini kita peroleh R-nya berapa? R-nya 2. 2. Kemudian θ-nya Pi per 3. pi per 3 di kuadran 1, betul? Oke ya. Betul, Bu. Kemudian yang ketiga, sip. Kita punya 1 plus I, berarti ini R-nya berapa? Tan 1 berarti. Arkes tan 1. Pi per 4. Oke, pi per 4 ya. Kuadrannya benar? Sudah sesuai kuadrannya? Sorry. Pi-nya, θ-nya di sini. θ-nya pi per 4. R-nya dulu. R-nya yang gampang ini kalau R-nya. Akar 2 ya. Oke, udah dapat semua kita? Nah, ya sudah. Sekarang ini tadi mau dipangkatin 2 ya kan? Berarti kan ini dipangkatin 2, itu sama dengan yang tengah ini, itu kita tulis sebagai 2 cos. Jadi kita gunakan argumen utamanya aja ya, nilai utamanya aja yang kita gunakan di sini. Ya, karena kita hanya perlu satu nilai aja ya. Jadi mau nanti pakai yang argumen utama atau ditambah 2 KP itu sebenarnya nggak akan ngaruh ke sini. Nilainya dia akan tetap kan. Jadi kalau misalnya kita tadi dapat cos min pi per 3 sama cos min pi per 3 plus 2 pi k, itu kan nilainya pasti sama ya, tidak berubah. Jadi supaya lebih ringkas aja, kita tulisnya yang min pi per 3-nya ya. Cos min pi per 3 ditambah I sin min pi per 3, kemudian yang ini segini ini dipangkatkan 2. Udah jelas? Nanti 2-nya berarti dipangkatin 2, kemudian apa? Rumus de Moivre-nya bilang apa tadi? Kalau dipangkatin N, maka sama dengan cos N theta. Jadi N-nya ini masuk ke dalam sudutnya ya, untuk pengali sudut, benar? Jadi yang tadi kita punya min pi per 3, jadi dikali 2, jadi kita 2 pi per 3. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi untuk menentukan 1 min I akar 3 kuadrat, itu jadi kita punya yang ini, benar ya? Selanjutnya yang kedua, I plus I akar 3, ini mau kita pangkatkan 6, kan tadi menurut soal. Ya sudah, bla 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 dipangkatin 6. Berarti 2-nya dipangkatin 6, kemudian cosnya, sudutnya dikali 6. Jadi 6 dikali pi per 3. Jadi kita punya sudutnya berapa? 2 pi. Ya, kita simpan dulu. 2 pangkat 6 kali cis 2 pi. Oke. Selanjutnya yang ketiga, 1 plus I pangkat 6. 1 plus I tadi apa? Akar 2 cis pi per 4 dipangkatin 6. Ya, berarti akar 2 dipangkatin 6 itu 2 pangkat 3. Ya, kemudian pi per 4-nya dikali 6. Pi 6 dikali pi per 4 ya. Jadi kita punya 2, 3. Jadi 3 pi per
2. Jadi sudutnya seperti ini. Sudah sampai sini oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum selesai ya? Berarti kalau gitu, ini boleh saya hapus. Ini saya hapus. Kemudian kita dapatkan, kan tadi ini berarti 2 pangkat 2 cos min 2pi per 3 plus I sin min 2pi per 3, ya kan? Dibagi ini 2 pangkat 6 cos 2pi ditambah I sin 2pi, ya, dikali dengan ini, berarti 2 pangkat 3 cos 3pi per 2 plus I sin 3pi per 2. Oke, jadilah nanti kita punya, nah ini lebih jelasnya saya tulis di sini ya. Ini dengan yang ini udah sama ya. Kita masukin di sini. Jadi sini. Ya. Jadi ini tadi hasil ini segini, itu dari yang atas tadi. Yang ini dikalikan yang ini. Kita taruh dulu. Oke. Setelah kita taruh, terus berarti kalau ini kan berarti apa? Kalau misalnya yang untuk 2-nya, kita bisa dengan mudah ya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3. Berarti kan sudut pangkatnya tinggal dijumlahkan aja kan. 2 dikurangi 6 dikurangi 3. Jadi 2 pangkat min 7. Benar? Sambil koreksi ya, kalau misalnya saya ada yang salah hitung di sini. Oke ya. Kemudian kalau pembagi tadi gimana? Di atas kita punya. Udah kita punya kan? Yang pembagi tadi mana sih? Nah, ini ya. Kalau dibagi itu berarti sudutnya dikurang, ya kan? Ini kan berarti kan sudutnya dikurang. Sudutnya dikurang berarti cos min 2pi per 3 dikurangi 2pi dikurangi 3pi per 2. Oke, sampai sini dulu yang saya centang ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini dulu, Bu. Oke. Ya. Nah, kemudian saya cuma mau menjumlahkan yang ini ditambah dengan yang ini. Boleh ya? Karena kan saya tahu kalau min 2pi itu sama aja satu putaran. Jadi dia seperti tidak ngaruh gitu loh. Enggak ngaruh. Iya kan? Jadi kita tambahkan si min 2pi per 3 dikurangi 3pi per 2. Jadi kan kita punya gini. Cos, misalnya saya punya cos theta sama cos theta plus 2pi. Ini sama apa beda? Ini kan sudutnya beda ya. Theta sama theta plus 2pi. Ini kan secara kita melihat ini kan berbeda ya. Tapi nilai cosnya ini sama apa beda? Sama, Bu. Karena apa? Kenapa ini sama? Karena sebenarnya dalam sudut ya, theta dengan theta plus 2pi itu sama, ya kan? Kalau dia besar sudutnya itu sama, ya udah pasti cosnya sama, gitu kan ya? Balik lagi ke yang konsep putaran itu tadi ya, yang kemarin sudah kita bahas itu sama. Nah, makanya ini saya cuman mau hitung ini, jadi kita punya berapa ini? Samakan penyebut, berarti di sini 6, di sini min 4, di sini min 9pi, gitu. Jadi kita punya min 13pi per 6. Nah, sini kita punya, udah saya tuliskan, min 13pi per 6 dikurangi 2pi. Nah, sampai sini, apakah teman-teman bisa ini menghitung
min pi per 6 min 2pi ini nilai kosnya. Ada yang punya ide nggak untuk menghitung ini gimana caranya? Jadi ini sudutnya, ini saya tambah dengan 2pi. Saya tambah dengan 4pi. Jadi saya putar 2 putaran. Ya, jadi saya memperoleh di sini min 13pi per 6 ditambah 2pi. Ya, jadi kalau saya punya min 13pi per 6 ditambah 2pi, ini berarti kan sama dengan ini 6 gitu kan. Ini min 13 ditambah berapa? 12pi. Jadi saya punya min pi per 6. Nah, kalau min pi per 6, teman-teman bisa dengan mudah menghitungnya, ya. Berarti cos min pi per 6, ya udah kita cari aja cos pi per 6, ya. Cos pi per 6 itu kan berarti setengah akar 3. Dia berada di kuadran 4, berarti nilainya positif. Sin min pi per 6. Pi per 6 itu nilai sinnya adalah setengah. Karena dia di kuadran 4, maka hasilnya adalah min setengah. Jadi kita punya ini hasilnya seperti ini. Nah, dari sini ini bisa kita tulis, berarti ini sama saja kita punya akar 3 per 2 pangkat 8 dikurangi 1 per 2 pangkat 8i, sehingga kita peroleh nilai bagian realnya itu adalah akar 3 per 2 pangkat 8, dan bagian imajinernya adalah min 1 per 2 pangkat 8. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Apakah stepnya masih ada yang bingung? Gimana? Silahkan, kalau ada pertanyaan, masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Halo? Ada pertanyaan? Aman, Bu. Belum. Ada, Bu. Oke, sip. Sudah, kalau tidak ada, lebih menantang lagi nih sekarang. Kita masuk ke akar bilangan kompleks, ya. Sekalian aja, mumpung masih panas-panasnya, kita berbicara pangkat, kita juga akan berbicara kebalikan dari pangkat. Kalau di real itu adalah akar, ya. Bilangan kompleks di akar, gimana itu? Nah, sebelum masuk ke akar bilangan kompleks, ya, kemarin kita punya fakta kesamaan dari dua bilangan kompleks. Jika dua bilangan kompleks itu adalah bentuk X dan Y, ya. Katakan saya punya Z1 sama dengan Z2, kemudian Z1-nya di sini adalah X1, Y1 sama dengan X2, Y2. Ini jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika apa? Masih ingat ya? Dua bilangan kompleks ini, bentuk ini dikatakan sama jika apa? Jika apa? X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Oke, betul. Dan Y2, Y1 sama dengan Y2. Jadi harus berlaku ini, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pandang mereka itu pada bidang kutub, ya. Oke. Jadi kita punya misalnya di sini itu Z1 gitu ya. Z1
Ini katakan dia adalah R1, theta 1 ya. Berarti maksudnya di sini Z1 ini R1, theta 1 artinya apa? Dia itu panjangnya ini adalah R1 dan juga sudut segini itu adalah theta 1 ya. Argumennya itu theta 1 dan modulusnya adalah R1 ya. Kemudian kita misalkan punya Z2. Z2 ini R2, theta 2. Oke. Maka Z1 ini dikatakan sama dengan Z2 jika apa? Harus apa ya dia kira-kira? Pertama yang pasti kita harus cek itu adalah dari modulusnya. Kalau misalnya ya Z1 ini sama dengan Z2, modulusnya harus gimana? Apakah modulusnya bisa berbeda? Boleh nggak modulusnya berbeda? Kalau Z1 itu sama dengan Z2. Syaratnya pertama harus apa berarti? Modulusnya itu harus sama. Berarti R1 itu harus sama dengan R2. Kalau misalnya nih, R1-nya tidak sama dengan R2, mungkin nggak dua bilangan itu sama? Mungkin nggak? Kalau R1-nya tidak sama dengan R2? Coba dibayangkan, R1-nya tidak sama dengan R2. Misalnya yang satu panjangnya itu 1, yang satu panjangnya itu 2. Mungkin nggak mereka itu adalah bilangan kompleks yang sama? Atau pasti gagal? Maksudnya gagal, maksudnya pasti dia tidak sama. Gimana menurut bayangan teman-teman? Harus sama dulu nggak si modulusnya? Harus sama nggak? Benar nggak? Harus sama. Gak ada yang jawab nih. Harus sama nggak? Harus sama dong ya. Pertama harus sama. Iya, Bu. Ya, Iya, betul. Bu. Iya. Si modulusnya harus sama dulu. Tapi kalau modulusnya sama, apakah dia itu pasti bilangan kompleks yang sama? Sekarang saya balik. Kalau modulusnya itu sama, apakah pasti bilangan kompleksnya itu sama? Tidak, Bu. Tidak. Contohnya gimana? Misalnya ini ke sini, kemudian ini misalnya di sini. Saya bikin panjangnya ini sama-sama aja segini. Saya bikin panjangnya itu sama segini. Nah, tapi dia arahnya atau sudutnya sama apa beda di sini? Beda. Makanya ini belum berlaku ya. Harus kita tambahin satu syarat lagi. Dan selain modulusnya itu sama, harus apa? Sudutnya itu harus posisinya itu sama. Ya. Sudutnya, posisinya harus sama. Nah, posisinya sama itu tidak berarti sudutnya benar-benar sama. Bisa jadi kalau dia mau sama posisinya berarti theta 1 itu harus sama dengan theta 2 ditambah 2 pi. Jadi tidak harus theta 1 sama dengan theta 2. Boleh theta 1 boleh sama dengan theta 2, tapi lebih umumnya lagi theta 1 itu sama dengan theta 2 ditambah 2 pi dengan K-nya bilangan bulat ya. Karena apa?
bisa jadi kan ini ditambah tadi ya 1 putaran tambah 2 putaran itu posisinya dia itu masih sama. Jadi harus berlaku kedua ini. Betul ya? Jadi dari fakta ini tadi maka bisa kita lanjutkan ya. Dari definisi ini dulu diberikan bilangan kompleks Z dan N bilangan asli. Bilangan kompleks W ini dikatakan merupakan akar pangkat dari Z jika W pangkat N ini sama dengan Z. Selanjutnya, akar pangkat N dari Z ditulis dengan notasi Z pangkat 1/N. Jadi ini notasi, kalau misalnya kita menemukan notasi ini Z pangkat 1/N, ya, maka yang dimaksudkan ini adalah akar pangkat N dari Z. Maksudnya gitu ya, akar pangkat N dari Z. Ya, bagaimana akar pangkat N dari Z? Itu kalau apa? Kalau bilangan ini, akar pangkat N dari Z ini, kalau dipangkatkan N, dia sama dengan Z. Ya, itu definisinya. Baik, kalau misalkan kita punya ya, ini tadi kita simpan notasinya dan ini juga kita simpan. Nah, misalkan Z-nya itu adalah R cos theta plus I sin theta, kemudian W-nya itu R besar ya, saya bikin perbedaan di sini, W-nya itu adalah R besar, cos V ditambah I sin V gitu. Saya panggil dia di sini V, panggil ini P gitu ya, supaya ada perbedaan. Ini V saya bacanya. Cos V plus I sin V, gitu. Nah, karena tadi kita punya W pangkat N sama dengan Z, berarti kalau ini dipangkatkan, jadi kita punya W-nya itu adalah dipangkatin N, jadi R besar pangkat N, cos NV plus I sin NV, maka sama dengan Z ya, Z tadi adalah R cos theta plus I sin theta. Nah, dari yang kesamaan dua bilangan kompleks yang atas tadi, fakta tadi, maka kita punya pasti bahwa ini R pangkat N ini harus sama dengan R. Benar ya? Itu ekuivalen dengan kita menyatakan R besarnya berarti sama dengan R kecil pangkat 1/N. Ingat, R di sini bilangan real yang positif ya. Real positif. Kemudian kita juga punya NV di sini ini harus sama dengan P ditambah 2K NV sama dengan theta ditambah 2K P. Dan ini ekuivalen dengan kita mengatakan si V-nya itu harus sama dengan theta plus 2Kp dibagi N. Ya, dengan K-nya ini bilangan bulat. Nah, tapi kita tahu fungsi sinus dan kosinus ini merupakan fungsi yang periodik ya, dengan periode 2pi ya, dengan periode 2pi, maka nanti kita peroleh ya V di sini ini kita tidak harus untuk semua K-nya itu adalah bilangan bulat, tapi karena tadi dia berulang ya, kalau misalnya K-nya itu kita masukin 0, kemudian kita masukin 2 sampai kita masukin N-1, maka nanti untuk K-nya yang N itu akan sama dengan ketika K-nya itu 0. Contoh ya, kita punya V di sini tadi kan theta plus 2 Kp per N. Gitu kan. Nah, coba kalau misalnya untuk K-nya sama dengan 0, maka kita punya V-nya sama dengan apa? Theta, ini ya, theta per N. Oke, kemudian kalau misalnya K-nya itu sama dengan N, maka nanti dia akan loop lagi, balik lagi ke sini. Coba aja, nanti V-nya ini sama dengan
theta plus 2 K-nya N, berarti NP per N. Ya, berarti sama dengan theta dibagi N ditambah 2N theta ditambah bagi N, berarti sama aja ditambah dengan 2Pi. Coba perhatikan. Karena ketika N dia sudah sama di 0, gitu kan? Karena dia fungsi periodik di periodenya 2pi besarnya. Baik, fakta-fakta itu yang kita dapatkan. Nah, jadi tadi kita sudah punya ini ya, bahwa R besarnya itu ini dan V-nya itu ini untuk menghitung si V tadi. Jadi, kalau misalnya kita punya bilangan kompleks tak 0Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, N-nya bilangan asli, maka akar pangkat N dari Z adalah bilangan-bilangan kompleks. Jadi, akar pangkat di sini itu enggak tunggal ya, tidak seperti di R. Karena tadi dari definisinya aja, ya di sini dari definisinya aja kan akar pangkatnya itu kan adalah bilangan-bilangan yang kalau dipangkatin N hasilnya Z gitu kan. Berarti di si W ini memang benar-benar dia memungkinkan untuk tidak tunggal seperti itu ya. Dan tadi K-nya kan kita juga punya dari 0 sampai N-1. Jadi kita punya ZK-nya itu adalah R pangkat 1/N dikali cis P plus 2 Kp dibagi N. Dan K-nya dari 0 sampai N-1. Jadi, kalau misalnya akar pangkat 3, nanti kita dapatkan bilangan-bilangan kompleksnya itu ada sebanyak 3 juga ya, yang merupakan akar pangkat 3 dari Z. Seperti itu. Jadi nanti untuk K-nya 0, K-nya 1, dan K-nya 2. Kita punya sebanyak 3. Nah, gitu tadi ini ya dapat diketahui bahwa akar pangkat N merupakan fungsi bernilai sebanyak N. Dia tidak tunggal ya, dan berbeda dengan pengertian fungsi bernilai real. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan hanya salah satu cabangnya aja ya, yaitu diambil argumennya itu di antara min Pi sampai Pi ya, maka dia akan tunggal. Dan ZK-nya yang ini tadi, yang kita pilih ini tadi, ini dinamakan cabang utama dari Z pangkat 1/N. Jadi nanti yang tunggal itu adalah cabang utama dari Z pangkat 1/N. Z pangkat 1/N-nya sendiri, dia tidak tunggal. Begitu ya? Nah, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kita ke contoh ya. Benar nih, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh. Insya Allah belum ada, Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Langsung saja, kita punya min 8 I akar 3, pangkat 1/4 ya. Kita ambil Z-nya, itu yang di dalamnya ini, jadi min 8 I akar 3, ini kita ambil sebagai Z-nya, ya. Maka ini kita bisa tentukan R dan θ-nya dulu. R-nya berapa? R-nya dapat berapa?
R-nya 16, Bu. 16. Oke, tetanya berapa ya? Arkestan berapa? Arkestan berapa yuk? Tetanya Min pi per 3, Bu. min pi per 3 akar min, ininya sudutnya ya maksudnya ya. Berarti ini kan maksudnya arkestan akar 3 gitu toh. Akar 3 kan? Kan min 8 akar 3 dibagi min 8 kan? Arkestan akar 3. Jadi dapatnya berapa tadi? Pi per 3. Pi per 3 yang bersesuaian ya. Yang bersesuaian pi per 3. Sedangkan ini berada di kuadran Kuadran 3. Nah, di sini ya berarti ya. 3, Bu. Oke, berarti kita bilangnya apa? Ini sebanyak pi per 3 gitu toh. Apa berarti? Kita pakai pi apa pakai min pi enaknya? Min pi Min pi plus ditambah pi per 3 ya. Berarti ini berapa ya? Min 2 pi per 3. Cocok? Betul? Ya, jadi kita sudah punya R-nya dan kita sudah punya dapat tetanya ya. Dan kita tahu tetanya ini sudah, dia itu apakah sudah merupakan nilai utamanya belum? Nilai utama argumen. Udah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah kita sesuaikan ya. Nah, enaknya gini, kalau kita sesuaikan itu langsung nanti kita dapat dan langsung nanti bisa kita ambil sebagai cabang utamanya gitu loh teman-teman. Enaknya gitu, kalau kita langsung dapetinnya itu argumen utamanya. Baik, kita sudah dapat ini, berarti akar pangkat 4 dari Z adalah bilangan-bilangan kompleks 16 dipangkatin 1/4 kan gitu kan. Tadi kan ada di mana? Di sini kan. R-nya dipangkatin 1/n. Berarti kan 16 dipangkatin 1/4. Cos tetanya di sini itu kita ambil min 2 pi per 3. Min 2 pi per 3 ditambah 2 kapi dibagi 4. Jadi yang dibagi 4 itu bukan cuma si tetanya ini ya, tapi teta yang ditambah dengan 2 kapi. Oke? Jangan salah. Dan K-nya itu 0, 1, 2, 3. Jadi karena tadi kita cari akar pangkat 4, jadi nanti kita akan dapatkan 4 nilai ya. 4 nilai. Oke, udah dapat. Jadi akar pangkat 4 dari Z adalah bilangan-bilangan berikut ya. Z0. Berarti kita masukin K-nya 0. Oke, yang ini boleh saya hapus dulu. Kita masukin K-nya 0, berarti 2 dikali cos, ini masuk 0 ya, berarti untuk K sama dengan 0, kita peroleh apa di sini? Min 2 pi per 3 ditambah 0 per 4 ya, berarti ini 0, tinggal ini sama ini 2, berarti min pi per 6 ya,
Jadi kita punya 2 kali cos min pi per 6 plus I sin min pi per 6. Cos pi per 6, cos pi per 6 itu berapa? Setengah akar 3, dia di kuadran 4 ya, berarti dia hasilnya masih tetap positif. Kan hasil cosnya dia positif kan? Karena kan ini sudutnya kan di kuadran 4. Kemudian yang sin pi per 6 itu adalah setengah. Dia min pi per 6 ini kuadrannya 4, bukan rumahnya sin kan? Berarti nanti nilainya negatif. Berarti min setengah dikali I. Ya, masih dikali 2. Jadi ini kalau dihitung kita dapat 2-nya cancel, jadi akar 3 minus I. Oke, kemudian dapat ya. Sekarang untuk K-nya 1. K-nya 1 masuk sini berarti min 2pi per 3 ditambah K-nya 1 berarti 2pi per 4. Oke. Dulu nih ngitungnya. Ditambahin dulu boleh ya. Ditambahin, kalau ditambahin pembilangnya di sini jadi apa? Berarti kan min 2pi plus 6pi. Berarti kita punya itu juga untuk Z-nya sama dengan 2 ya, nanti masukin ke sini K-nya ketika apa? Ketika sudutnya tadi merupakan yang utama. Berarti tadi kita menggunakan yang si Z0 tadi ya, yang min pi per 6. Ini kan di antara berapa min pi sampai pi kan. Jadi yang kita pilih sebagai cabang utama adalah si Z0, yaitu akar 3 minus I. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, nanti tadi saya baru sampai yang Z1 sama Z0 ya, coba nanti dicek untuk Z2 dan, oh sorry, di sini maksudnya Z3 ya. Jadi kita punya akar pangkat 4 Z0, dari Z itu adalah Z0, Z1, Z2, dan Z3 sebagai berikut, gitu kan, ini dia. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Yap. Masih belum paham untuk menentukan cabang utamanya. Oke. Baik, cabang utama kita lihat dari definisi sini tadi ya. Ya, jika pada ZK ini ya, jika pada ZK ini itu diambil argumen yang dia itu di antara min pi sampai pi ya, maka ZK yang terkait itu dinamakan cabang utama dari Z pangkat 1/n. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau mencari cabang utama, pilihlah argumen yang pilihlah argumen itu kan berarti si tetanya ini tadi loh, segini nih, si tetanya ini tadi. Itu yang di antara min pi sampai pi. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ini kan kita punya ya, kalau misalkan kita itu tadi argumen yang pertama ketika K-nya itu sama dengan 0, ya kan kita punya itu dia min 2pi plus 3 yang ini. Nah, yang ini kan. Ini kan argumennya ya. Ini kan si argumen si Z ya. Nah, kita lihat di sini argumen Z ketika K-nya 0 kan ini kan hilang ya di sini. 0 kan. Nah, ini kan anggota min pi, pi kan. Oke, kita lihat di sini dulu. Argumen ZK-nya ya, itu yang di antara min pi hingga pi ya. Oke,
Yang di sini itu segini itu kalau K-nya 0 ya, kalau K-nya 0 maka kita dapatkan min Pi per 3. Nah, ini kan di dalam min Pi sampai Pi, benar ya? Nah, tapi kalau K-nya itu jadi 1 ya, kita pilih K-nya itu adalah 1. Jadi kan kita punya min 2 Pi per 3 ditambah 2 Pi. Ya, ini jadi kita punya berapa dia? Dapat berapa kita? 4 Pi per 3. Nah, 4 Pi per 3. Dia kan udah di luar sini tuh. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita sudah menemukan dari awal itu yang kita temukan, si cabang utamanya itu terjadi ketika K-nya itu sama dengan 0. Pasti seperti itu kan jadinya. Benar kan? Pasti jadinya nanti seperti itu. Beda hal kalau misalnya kita temukan argumennya di sini itu belum dalam min Pi sampai Pi, yaitu nanti K-nya bisa berbeda lagi. Seperti itu. Jadi paling amannya memang ditentukan pertama di sini, state pertama di sini itu adalah ketika dia itu merupakan argumen utamanya. Paling enaknya seperti itu. Oke ya, jadi kan kalau misalnya yang ini kan ketika Z-nya, si K-nya sama dengan 1, ini dia bukan cabang utama jadinya. Paham? Sampai sini? Paham, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Atau sudah cukup? Ya, Bu. Oke. Nah, ini saya berikan latihan. Di sini ada 4 soal ya. Nah, ini saya mau memberikan latihan sekaligus untuk tugas aja ya, supaya nanti ada nilai tugas yang masuk, karena ini babnya sudah hampir selesai ya, sudah hampir selesai ya. Jadi saya mau bentuk kelompok aja, ini saya sudah bentuk kelompok. Yang ini. Nah, ini kita kan kelas B sama kelas C ya. Nanti silahkan setelah ini, silahkan berkelompok, karena kita tidak bertemu tatap muka, ya silahkan berkelompok, bisa dalam bikin Zoom sendiri, bikin Google Meet sendiri, atau nanti mengerjakan sendiri-sendiri dulu, baru nanti didiskusikan, atau di grup WA, silahkan saja mana yang paling membuat teman-teman nyaman gitu ya. Nah, ini saya bagi kelompok. Kelas B, ini nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Ini sudah saya beri di sini. Ini linknya ada di deskripsi grup ya. Ini sama seperti yang link yang presentasi itu. Kemudian nanti kelas C juga di sini, di sebelah sini. Kita bagi di kelas C itu ada kelompok 3 sampai kelompok 6. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya yang ada di latihan ini, silahkan pilih aja nanti. Nomor 1 itu pilih berapa ya? 2 soal gitu. Nomor 2 juga pilih 2 soal. Kemudian nomor 3 juga 2 soal juga, nomor 4 sama 2 soal. Jadi nanti kita punya total 8 soal ya, dikerjakan
per kelompok. Oke. Nah, nanti silahkan ditulis tangan, ya. Tulis tangannya boleh sama atau boleh nanti misal dibagi-bagi gitu, terus tulis tangannya berbeda-beda, monggo aja, tapi nanti dijadikan di satu file ya. Dijadikan di satu file. Dijadikan dulu di satu file PDF. Misalkan ya, di foto-foto kerjaannya nanti dijadikan satu file PDF, nanti dinamakan PDF-nya itu nanti diberi nama tugas 1 ini, terus kelas apa, misalnya kelas A, misalnya gitu, kelas apa nih tadi, B ya, kelas B, misalkan gini, terus kelompok berapa, misalnya kelompok 1, itu, baru nama. Nah, nama di sini nanti berbeda-beda, jadi nanti jadikan dulu aja satu file PDF ini ya, nanti untuk mengumpulkannya, nanti masih kita mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Yang jelas ini dijadikan dulu aja di satu file PDF. Jadi nanti pekerjaannya itu adalah pekerjaan ini, ditambah nanti ada pekerjaan lagi di minggu depan, itu nanti dijadikan satu. Begitu ya. Jadi untuk hari ini silahkan diskusikan dulu yang materi hari ini. Gitu ya. Untuk pengumpulannya nanti tunggu pengumuman dari saya aja, yang jelas tidak minggu depan kita kumpulkan, tapi mungkin masih minggu depannya lagi. Itu, ada pertanyaan? Oke, ini belum dikumpulkan, tapi nanti dibikin dulu aja, didiskusikan dulu aja untuk pengerjaannya. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ibu Oke. mau bertanya untuk absen di daringnya gimana ya? Untuk absen di daringnya. Absennya nanti saya langsung masukin ke SIA langsung aja ya. Untuk hari ini tidak ada absen, nanti saya isi semua aja. Karena saya belum bisa masuk ke daring tadi. Mungkin mata kuliah yang lain ada masalah juga nggak di daring? Kurang tahu saya. Atau mata kuliah lain aman? Nggak pakai Gitu ya. daring, Bu, yang hari ini. Oh, belum ya. Ya sudah, nanti untuk presensinya aman, nanti langsung saya masukin aja ke SIA-nya. Ada lagi pertanyaan? Jadi hari ini sampai nanti sekitar jam 3, silakan teman-teman langsung mendiskusikan. Kalau misalnya belum selesai, nggak masalah, karena masih ada jangka waktu seminggu juga ya. Nanti ada, silahkan berdiskusi lagi. Nanti untuk minggu besok itu ada materi sekaligus diskusi lagi yang nanti dikumpulkan. Nanti mungkin kesepakatan kita aja ya. Jadi rencana saya untuk minggu depan itu juga masih melanjutkan diskusinya. Kemudian berarti enaknya kalau misalkan dikumpulkan 1 minggu lagi gitu, tanggal 7, keberatan nggak? Jadi ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan, kira-kira gimana? Tanggal 7 dikumpulkan gitu gimana? Gimana teman-teman?
Boleh, Bu. Oke, nanti gini ya, saya pengennya nanti pengumpulannya itu ini apa sendiri-sendiri. Jadi meskipun teman-teman itu mengerjakannya secara berkelompok ya, kan tadi kan kita sepakat menuliskannya itu kan tugas 1 underscore misalnya ya kelas B, kemudian kelompok 1, kemudian nama kan. Nah, nanti yang beda-beda itu namanya. Jadi misalnya di sini nanti ada namanya Aulia gitu. Ya. Kemudian nanti masih sama tugas 1 yang sama kelompoknya masih underscore siapa, Ina misalnya gitu. Seperti itu ya. Nanti jadi ngumpulinnya tetap satu mahasiswa satu dengan dalamnya ini sebenarnya sama, dia cuman namanya file ini aja yang berbeda gitu. Jadi tetap teman-teman mengerjakannya secara bersamaan, tetapi mengumpulkannya tetap satu-satu biar saya ngeceknya enak. Gitu, nanti saya bikinkan ya untuk pengumpulannya, insya Allah nanti saya bikinkan kalau darinya udah benar nanti bisa dikumpulkan di daring, kalau enggak ya nanti pakai email gitu. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup panjang ya waktunya, sekitar 2 minggu, jadi teman-teman masih punya waktu sampai tanggal 7 ya. Sepakat ya tanggal 7? Bisa kita sepakati? Sepakat, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik,